Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 24C kelompok 4 akan mempresentasikan karya yang berjudul Keterampilan Membaca Kritis pada buku Keterampilan Membaca. Di sini kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami dari yang paling kiri. Perkenalkan, nama saya Afifah Indah Jayani dengan 3 digit NIM terakhir 100. Saya Sylviawati dengan 3 digit NIM terakhir 104. Dan saya Rizky Aulia Farizi dengan 3 digit NIM terakhir 099. Saya Saifila Dilestari dengan 3 digit NIM terakhir 101. Saya Zafira Mediati Adana dengan digit NIM terakhir 103. Analisis buku berjudul Keterampilan Membaca dengan menggunakan konsep membaca kritis. Topik pertama. Sebelum menganalisis lebih dalam, yuk ketahui informasi singkat dari buku ini. Tema pendidikan. Penulis Sri Sudaryati, Petrus Jacob, Patiasina, Deswalantri, Ulfa Widayati, Arifianto Rukmana, Norma Suna, Meisuri, dan Cyrillus Carolus Kiroponama Keban. Penerbit Getpress Indonesia. Tahun terbit Desember 2023. Topik kedua. Apa tujuan Anda membaca buku tersebut? Tujuan membaca buku ini adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan membaca. Buku ini memberikan wawasan mengenai cara memahami teks dengan lebih baik dan menerapkan berbagai metode yang dapat meningkatkan keterampilan membaca. Topik ketiga. Selanjutnya, memahami judul dan maksud penulis. Yang pertama, tujuan penulis. Pikirkan apakah judul tersebut cocok dengan tujuan penulis. Yang kedua, poin-poin penting. Judul teks mencakup semua informasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kejelasan. Seberapa efektif judul teks dengan isi teks dan perhatikan keterbacaannya. Judul yang baik adalah judul yang memberikan petunjuk tentang isi artikel dan mencakup semua inti pembahasan mengenai fokus atau tujuan yang ditulis oleh penulis dalam menyajikan informasi. Topik keempat. Apakah Anda sudah memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang buku yang akan dibaca? Di sini, saya merasa memiliki pemahaman sebelumnya tentang teknik dan strategi membaca, serta bagaimana keterampilan ini berkontribusi dalam proses belajar itu sendiri. Buku ini telah dirancang untuk menambah informasi serta pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Topik kelima. Struktur bacaan. Struktur bacaan terdiri dari 3 komponen, yaitu pengantar, isi, beserta kesimpulan. Yang pertama ialah pengantar. Pengantar adalah kemampuan membaca merupakan suatu keterampilan fundamental yang menjadi landasan bagi pencapaian akademis dan perkembangan pribadi seseorang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan membaca, seperti faktor pendidikan, faktor internal, serta lingkungan. Dan yang selanjutnya ialah isi. Isi dari struktur bacaan tersebut mencakup faktor internal yang dimana itu mempengaruhi kemampuan membaca, faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan membaca, ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca itu sendiri. Dan yang keempat ialah faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk membaca. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari struktur bacaan tersebut ialah kemampuan membaca dipengaruhi oleh banyak aspek, baik internal, yaitu fisik dan psikologis, maupun eksternal, yang dimana itu berarti lingkungan dari membaca itu sendiri. Topik keenam. Catatan, argumen, dan fakta pendukung. Buku keterampilan membaca ini terdapat beberapa catatan penting, yaitu 1. Faktor yang mempengaruhi membaca, yakni lingkungan, motivasi, dan metode pengajaran. 2. Strategi dan teknik membaca cepat, dan pemahaman bacaan. Yang ketiga, pentingnya membaca. Keterampilan membaca ini berpengaruh pada prestasi akademik. Argumen utama penulis adalah bahwa kemampuan membaca sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, eksternal, pendidikan, dan motivasi pribadi. Semua faktor ini berperan dalam membentuk keterampilan membaca yang efektif, yang penting untuk pencapaian akademis dan perkembangan pribadi. Serta terdapat beberapa fakta pendukung, yakni 1. Data penelitian yang menunjukkan keterkaitan keterampilan membaca dengan prestasi akademik.
2. Studi kasus yang membuktikan efektivitas strategi membaca yang disarankan. 3. Referensi teori pendidikan dan psikologi sebagai dasar argumen penulis. Topik ketujuh. Analisis kebahasaan dari buku Keterampilan Membaca oleh Sri Sudaryati dan kawan-kawan. Dari segi kebahasaan, buku ini menggunakan bahasa Indonesia formal yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Gaya bahasa yang digunakan cenderung deskriptif dan informatif, dengan struktur kalimat yang jelas dan kohesif, memudahkan pembaca dalam memahami materi yang disampaikan. Contohnya pada kalimat berikut. Minat dan motivasi seseorang terhadap membaca juga merupakan faktor kunci yang memengaruhi kemampuan membaca. Minat yang tinggi terhadap suatu topik dapat menjadi pendorong untuk membaca lebih banyak, sementara motivasi yang rendah dapat menghambat proses belajar membaca. Topik ke-8. Lanjut pada sumber referensi penulis. Jadi, penulis menggunakan beberapa sumber antara lain yang pertama, buku teks pendidikan yang membahas teori, praktik, strategi, serta metode yang relevan dengan keterampilan membaca. Lalu yang kedua, artikel penelitian mengenai keterampilan membaca, faktor-faktor yang memengaruhi, dan metode pengajaran yang efektif. Lalu yang ketiga, sumber daring berisi informasi dari situs web pendidikan, jurnal online, dan platform akademik. Penggunaan berbagai sumber ini menunjukkan upaya penulis untuk menyajikan materi yang komprehensif dan berbasis pada referensi yang kredibel, sehingga dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan meningkatkan keterampilan membaca. Topik ke-9. Selanjutnya, kita masuk pada sesi pertanyaan kritis yang ingin diajukan kepada penulis. Jadi, setelah kami membaca buku Keterampilan Membaca, kami memiliki pertanyaan kritis yang ingin diajukan. Pertanyaan pertama, dengan membaca karya penulis, butuh proses berapa lama seorang anak untuk dapat menjalankan saran yang Anda kemukakan dalam buku tersebut? Lalu pertanyaan kedua, apa alasan penulis memilih untuk fokus pada faktor tertentu yang memengaruhi keterampilan membaca, misalnya faktor psikologis, sosial, atau lingkungan? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tempe gurih dimakan nasi. Tanpa adanya pamrih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.